Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita bacakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang terhormat kepada Bayani Fumida Kusawakul Samikin Lazara dan Ria, dan tak lupa pengurus pada Supercam Lauriban Fida. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kaum Ad. Yang pertama yaitu adalah lanjutannya kaum Ad yang kedua. Yang pertama adalah kisah kaum Ad Muhammad bin Ishaq, ahli khobar yang lain dan ahli tafsir berkata kaum Ad adalah kaum Arab berbicara dengan bahasa Arab. Allah memberikan kelebihan dalam pencipta mereka, dan Allah berfirman, Dia membersihkan kelebihan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 247. Ayat 247. Terus sehingga di antara mereka ada orang-orang yang tingginya mencapai 100 hasta. Tingginya itu 100 hasta. Berarti kita itu tingginya kita bayangkan itu kalau nggak salah sampai tembok rumah kita itu paling kalau nggak tahu juga sih, tergantung orang yang itu. Terus mencapai ratusan orang paling pendek di antara mereka adalah 60 hasta. Terus tempat mereka berada di Al-Ahqaf, yaitu wilayah berpasir di antara Hadrimut dan Yaman hingga Aman. Maksudnya dia tinggal di Yaman, habis itu sehingga aman, tidak ada kayak penggangguan gitu, tidak ada. Terus dan menyebarkan mengalahkan masyarakat lain dengan kekuatan mereka, hingga mereka berkata, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih kuat daripada kami? Mereka adalah para pemilik berhala yang mereka sembah. Dan di antara mereka ada berhala Samud, Sod, Al-Hana, lengkap Hub, Tibil, Abdullah bin Rimah bin Jawis, bin Ad, bin Aus, bin Adam Hud, adalah seorang laki-laki berkulit sawo matang, lebih bulunya dan tampan wajahnya. Tidak satu pun nabi yang lebih mirip Adam selain dia memerintahkan kaumnya untuk Allah menyembah serta melarang mereka menzalimi manusia, hanya yaitu yang itu. Terus yang kedua adalah yang kedua disampaikan kepada kaumnya, dan dia mengajak kepada Allah, tetapi mereka mendustakan, bahkan mendatanya sedangkan nyatakan Al-Quran tetapi jelas dalam kitab Mantazil para pengikut sang sedikit, dan mereka membunyikan keimanan kepada kaumnya. Para bawangan tidak ada yang beriman kecuali satu orang laki-laki, yaitu Pars bin Sa'ad bin Ufair. Terus dalam riwayat lain setelah orang yang ketiga hanya saja membunyikan keimanan kaum Ad, sombong kepada Allah, mendustakan nabinya, dan berbuat terian sebagaimana di firman Allah, apakah kalian mendirikan istana-istana tetapi tinggi untuk mengamalkan tentang pembuatan
membuat benteng-benteng dengan apapun kalian hidup kekal. Surah Asy-Syura ayat 128 sampai 129, satu ayat ya guys. Terus dan mereka membuat tiang dan pilar dan istana di atasnya dan duduk di dalamnya. Jika mereka marah kepada para pelayan atau orang lain, mereka buangnya dari istana tersebut. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah. Dan apabila kalian menyiksa, maka kalian melakukan cara kerjaan dan bengis. Surah Asy-Syura ayat 130. 130. Terus lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah mereka berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata karena perkatamu, dan kami tidak akan mempercayaimu." Surah Hud ayat 53. Ayat 53. Habis itu dan bagi mereka Allah tidak menurunkan hujan selama 7 tahun. Mereka mengalami masa pecekik. Terus paceklik. Terus yang sangat parah pada waktu itu, meskipun mereka masyarakat ketika ditampa kesulitan di tempat yang dimuliakan Allah dan Baitullah. Lanjut yang keempat. Ini yang terakhir ya guys ya. Paling ini sampai 9 menit kalau nggak salah. Terus pada waktu itu pendudukan Mekah adalah Amilkah dari anak Imlak. Dalam riwayat ini Amlik bin Lawat bin Abu Bakar, ayahnya adalah Bakar, masih hidup tetapi sudah tua. Ibu Muawiyah bin Bakar adalah Khaldah, putri dari seorang laki-laki kaum Ad. Jadi ibunya itu bapaknya itu sama ibunya itu tuh. Oke, cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.